wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita membaca sholawat dan berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa diyaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selanjutnya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan harapan semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya al-Fatihah. Selesai? Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Yang pertama, Kifira hadirah. Ya, Nelfa Ilham. Oh ya, hadir. Kemudian Safa hadir ya. Kemudian Rama hadir. Oke, hadir. Kemudian Yahya hadir. Kemudian Naila hadirah. Ya, hadirah. Kemudian Gendis. Ya, hadirah. Dan Queen. Ya, hadirah. Alhamdulillah, hari ini hadir semua ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Ada yang masih ingat gak sih pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa? Ya, betul. Minggu lalu itu kita belajar mengenai ketentuan haji dan umrah. Haji dan umrah itu, ya, atau haji itu merupakan rukun Islam yang keberapa sih? Ayo, siapa? Hah? Ya, Naila? Ya, betul. Hebat, ya. Bahwa haji itu merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Coba, siapa yang masih ingat? Ibu mau tanya lagi ini. Syarat wajib dan syarat sah haji itu apa aja sih? Siapa yang menjawab? Ya, Kevi? Ya, betul, pintar, hebat sekali. Ternyata Mbak Kevi juga masih ingat ya pelajaran minggu lalu. Kevi bilang bahwa syarat wajib haji itu yang pertama Islam, kemudian balik, kemudian berakal sehat, kemudian mampu melaksanakannya. Kemudian Kevi juga bilang bahwa syarat sah haji yang pertama adalah Islam, kemudian balik, kemudian berakal, dan merdeka. Nah, kalau minggu lalu ya kita belajar mengenai ketentuan haji dan umrah dengan menyebutkan syarat wajib dan syarat sah haji, maka hari ini kita belajar mengenai ketentuan penghalalan dan pengharaman makanan. Nah, perlu kita ketahui bahwa bersyukur itu berarti kita itu menerima dengan hati dan diri kita sebagai hamba Allah dengan menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Salah satunya termasuk nikmat makanan. Nah, coba ibu nih mau bertanya, siapa yang suka makan atau yang makannya banyak? Nah, siapa nih? Oh ya, Queen. Ya, Mbak Queen. Mbak Queen, kalau kita suka makan ya atau kita makannya banyak ya, terlebih makanan dan minuman itu juga merupakan sebuah kebutuhan, maka salah satu yang wajib kita ketahui bahwa kita itu harus mengkonsumsi makanan yang halal, yang baik atau yang thayyib, bukan memakan atau meminum makanan yang haram ya, atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita memakan dan meminum makanan dan minuman yang halal, maka juga akan berpengaruh baik untuk tubuh kita. Begitupun sebaliknya, kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, maka juga akan berdampak buruk bagi tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus mengetahui ya penghalalan dan pengharaman makanan dan minuman. Nah, kemudian tujuan kita mempelajari ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram ini, yaitu yang pertama agar kita mengetahui pengertian dan dasar-dasar penghalalan dan pengharaman makanan dan minuman. Yang kedua, dapat membedakan penghalalan makanan dan pengharaman makanan dan minuman. Yang ketiga, kita dapat mengetahui jenis-jenis penghalalan dan pengharaman makanan dan minuman. Dengan kompetensi dasar, kita dapat menganalisis penghalalan dan pengharaman makanan dan minuman. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran kali ini, pertama nanti Ibu akan menampilkan slide PPT, di mana slide PPT itu akan menjelaskan tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, maka Ibu berharap ya kalian bisa memperhatikan, bisa mendengarkan video pembelajaran ini dengan baik, dengan seksama dari awal sampai akhir. Karena nantinya Ibu akan memberikan evaluasi tugas untuk kalian kerjakan dan dikirimkan melalui WA group. Oke, selanjutnya Ibu akan lanjutkan materi pembelajaran menggunakan media PPT. Berikut pendatannya. Sekarang Ibu akan melanjutkan pembelajaran dengan menggunakan media PPT, yaitu dengan materi ketentuan halal dan haramnya makanan. Yang pertama adalah ketentuan makanan dan minuman yang halal. Apa sih makanan dan minuman yang halal itu? Makanan dan minuman yang halal itu adalah makanan dan minuman yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas dalam Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun
Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian berdasarkan dari ayat tersebut, jelaslah bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi 2 syarat. Apa itu 2 syarat itu? Yang pertama adalah halal. Artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. Yang kedua adalah baik atau thayyib. Artinya, makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi, dan bermanfaat untuk kesehatan. Yang selanjutnya adalah makanan dan minuman harus halal. Nah, halalnya suatu makanan atau minuman ini harus meliputi 3 hal. Nah, 3 hal itu antaranya adalah yang pertama, halal karena zatnya, atau halal karena zat makanan dan minuman itu sendiri. Ya berarti misalnya seperti kayak buah-buahan atau yang biasa kita ketahui, ya. Kemudian halal cara mendapatkannya, ya, berarti tidak didapatkan dalam hal mencuri ataupun merampok dan lain sebagainya. Kemudian yaitu halal karena proses atau cara pengolahannya. Jadi pengolahannya itu harus sesuai dengan syariat Islam. Misalnya kalau hewannya dipotong sesuai syariat Islam itu dengan membaca basmalah dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang kedua adalah makanan dan minuman itu harus thayyib. Artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan itu seperti ya dalam PPT ada formalin, ya, yang mengandung pewarna untuk tekstil, boraks, dan lain-lain yang dikatakan tidak thayyib, ya, atau tidak baik. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya apa? Bahwa semua makanan dan minuman itu boleh atau diperbolehkan. Yang kedua adalah semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Selanjutnya, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Kemudian contoh makanan halal. Nah, pasti kalian sudah mengetahui ya, dalam kehidupan sehari-hari pasti pernah menjumpai, yaitu dapat dilihat dalam PPT. Ada yang pertama yaitu susu, kemudian ada nasi, ada buah-buahan, ada daging. Nah, daging ini yaitu meliputi seperti kambing, ya, sapi, ayam, kerbau, dan lain-lain yang tentunya itu dimasak terlebih dulu, ya. Oke, selanjutnya ada telur. Nah, yang kemudian adalah telur. Nah, dan lain-lain yang melingkupi dari makanan yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah makanan atau manfaat makanan dan minuman yang halal. Nah, kalau kita memakan dan meminum minuman atau memakan makanan yang halal, maka kita juga akan mendapatkan manfaatnya. Manfaat yang pertama yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Kemudian yaitu menumbuhkan akhlakul karimah, ya kita itu dapat berpikir positif, berakhlak positif, dan terhindar dari akhlak mahmudah atau terhindar dari pemikiran-pemikiran yang negatif.
Seperti itu. Yang selanjutnya adalah terjaga kesehatannya, karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik atau thayyib untuk kesehatan tubuh, ya. Kemudian yang keempat adalah rezeki yang diperoleh, ya, itu dapat memberikan barokah fit dunya wal akhirah, yaitu dapat memberikan barokah di dunia maupun di akhirat, serta dia dapat mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah membawa ketenangan hati, ya, dalam kehidupan sehari-hari, dapat tercermin dalam kepribadian yang jujur dalam hidup, ya, atau dalam kehidupan. Kemudian yang selanjutnya adalah ketentuan makanan dan minuman yang haram. Nah, apa sih makanan dan minuman yang haram itu? Nah, makanan dan minuman yang haram yaitu makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan hadis, bila tidak terdapat maka makanan itu menjadi halal, ya. Hal ini difirmankan Allah dalam surat Al-An'am ayat 119 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma dhurirtum ilaihi. Artinya bahwa sesungguhnya Allah itu telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Contohnya, kalau kita tersesat di hutan, ya, kita kelaparan, tidak ada makanan lain selain makan makanan yang haram tersebut, misalnya seperti ular, ya, biawak, dan makanan-makanan haram lainnya, maka kita diperbolehkan memakan makanan tersebut, karena kalau kita tidak memakan makanan tersebut, maka kita akan kelaparan. Kemudian yang kedua, misalkan kita itu sakit parah, ya, obatnya itu misalkan kita itu harus makan atau meminum obat-obatan yang haram, ya, seperti tadi, seperti biawak, kodok, ya, atau lain-lain obat-obatan lain yang harus diminum. Dan kalau kita tidak meminum obat-obatan atau makan makanan yang haram tersebut, maka kita juga tidak akan sembuh dari penyakit. Maka itu juga diperbolehkan. Seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis makanan dan minuman yang haram. Nah, itu tuh terbagi menjadi dua. Apa itu? Yang pertama adalah haram li zatihi. Itu makanan yang haram karena zatnya, maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Misalnya contohnya nih, babi. Nah, itu kan hukum asal dari makanan itu adalah haram. Kemudian yang kedua adalah haram li ghairihi, yaitu makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya apa? Bahwa hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Misalnya susu itu kan sudah halal, nak, sudah halal, ya kan? Tetapi kejatuhan kotoran atau kejatuhan cicak, ya, maka makanan itu menjadi haram. Yang selanjutnya adalah haram li ghairihi, yaitu makanan yang haram karena faktor eksternal. Yang pertama yaitu ada bangkai. Apa itu? Semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil pemburuan. Gitu. Jadi binatang itu mati dengan sendirinya atau karena penyakit dan lain sebagainya. Itu namanya bangkai, ya. Tetapi ada pengecualian, ya, dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi uhilla lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal hutu wal jaradu wa ammat damani fal kabidu wat tihal. Artinya bahwa dihalalkan untuk
kita itu 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai itu adalah ikan dan belalang, dan 2 darah itu adalah hati dan limfa. Ya, hadis riwayat Ahmad. Yang kemudian juga ada janin yang berada dalam hewan yang disembelih. Kemudian yang kedua, ada semua makanan halal yang tercampur oleh najis. Yang ketiga adalah makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara yang zalim. Ya, makanan-makanan itu diperoleh dari cara-cara yang tidak baik seperti mencuri, korupsi, menipu atau merampok, ya, hasil judi, undian, kemudian taruhan, menang togel, dan lain sebagainya. Kemudian akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Nah, kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, maka kita juga akan mendapat dampak buruknya. Apa itu? Yang pertama, amal ibadahnya atau amal ibadah kita tidak akan diterima dan doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol, seperti cenderung lupa dalam melakukan hal-hal negatif, kecenderungan kecerdasan menurun, ya kan, senang menyendiri dan melamun, semangat bekerja menurun. Kemudian makanan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan, terus dapat memubazirkan harta kita, kemudian menimbulkan permusuhan dan kebencian, kemudian menghalangi terkabulkannya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari yang Ibu sampaikan, dari video yang Ibu paparkan, kesimpulan apa sih yang dapat kalian ambil? Ayo, kesimpulannya adalah bahwa memakan dan minum minuman halal itu tidak hanya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mendapat manfaat bagi tubuh dan rohani kita. Maka dari itu, jauhilah makanan dan minuman haram karena dapat merusak jasmani dan rohani kita dan tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, sampai diberi azab oleh Allah, akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, maka kita harus menghindari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Nah, yang kemudian adalah terkait dengan tugas. Nah, tugas ini nanti berkaitan dengan apa yang telah Ibu sampaikan. Jadi kalau kalian ya sudah mendengarkan dan mengikuti video Ibu dari awal sampai akhir, maka kalian akan mudah dalam menjawab tugas yang telah Ibu berikan. Tugas yang pertama yaitu tugas individu. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dan dasar-dasar makanan dan minuman yang halal dan yang haram untuk dimakan. Kemudian yang kedua, menyebutkan jenis-jenis makanan yang halal dan yang haram untuk dimakan. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan menuliskan 5 akibat buruk mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas kelompok. Jadi Ibu nanti ini membagi kelompok dalam membagi dalam 3 kelompok, di mana dalam satu kelompok ini terdiri dari 5 anggota yang nantinya kelompok ini sesuai dengan urut absen ya. Yang pertama, untuk kelompok pertama membuat poster mengenai ketentuan makanan halal. Kemudian kelompok 2 membuat poster mengenai ketentuan makanan haram. Dan kelompok ketiga membuat poster mengenai perbedaan dan tentang makanan halal dan haram. Nah,
tugas ini, ya tugas 1 dan tugas 2 ini dikumpulkan paling lambat minggu depan melalui WhatsApp, ya. Oke, itulah yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan di hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat, dapat dipahami oleh anak-anak, ya kan? Dan nantinya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam memilih dan memilah makanan yang halal dan baik. Seperti itu. Baik, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam penyampaian atau tutur kata. Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.